Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto dan analis politik Ray Rangkuti. Sementara itu kita masih menunggu komunikasi langsung dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro yang saat ini sedang konferensi pers di kantor DPP PDIP. Sebelum kita mulai dialog, Mas Gun-Gun dan Bang Ray, kita putar terlebih dahulu cuplikan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri berikut ini. Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki. Maaf, 1000 maaf. Bodoh, apa? Ngambil mau Bali. Oh, gitu kan. Kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat ngono kan. Sombong banget. Jawa Tengah. Wow, diambil. Gitu ta. Terus aku cuma lihat-lihat weh, siapa sih wonge kan ngono. Terus aku meneng deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah. Terus Jawa Timur. Mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli. Mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir gini. Kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu. Terus kalau ada apa-apa terus piye? Gitu tau. Ya udah aku cuma mikir, ya enggak apa-apa deh. Aku yakin kok sama rakyatku apa. Begitu di atasnya itu pada enggak jadi, di bawahnya dong drak. Boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. PDIP tetap number 1. Bang Ray, Mas Gun-Gun, banyak diksi-diksi yang menggunakan penekanan yang bikin yang denger gemes gitu ya, dan semangat untuk ngikutin pidato yang panjang banget, hampir 2,5 jam tadi. Saya ke Mas Gun-Gun dahulu dari pakar komunikasi politik. Apa yang Anda tangkap, Mas? Ini menunjukkan bahwa Ibu ingin mengatakan bahwa PDIP masih nomor 1, tetapi ini kan sudah lewat pemilu legislatifnya. Pilpresnya sudah lewat. Presiden terpilih sudah elected begitu. Kesannya tidak bisa move on atau apa yang Anda tangkap? Ya, ini harus dibaca konteksnya. Konteksnya kan dalam acara internal ya, PDI Perjuangan. Artinya memang sebagai ketua umum, Bu Mega membangun optimisme internal sekaligus esprit de corps ya. Karena bagaimanapun kan namanya ini konsep penstrukturan adaptif ya. Bagaimana mengondisikan organisasi itu berada dalam laju yang tetap mengarah pada capaian optimisme yang dikehendaki oleh para pemimpinnya. Sehingga kemudian pernyataan verbal, tindakan simbolik, kemudian juga tentu dalam banyak hal manuver-manuver politik itu akan tetap mengarah pada optimisme. Contoh misalnya narasi soal PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif, atau meskipun kalah di gubernur tetapi juga di tingkat kabupaten kota banyak dimenangi. Contohnya misalnya seperti Jawa Tengah kan 15 kabupaten kotanya dimenangi oleh PDI Perjuangan. Ini seringkali juga dijadiin justifikasi oleh teman-teman elit PDI Perjuangan untuk mengatakan bahwa tidak benar juga bahwa banteng tumbang di kandangnya dalam konteks ini adalah Jawa Tengah. Karena ternyata di kabupaten kota masih banyak daerah-daerah yang dimenangi. Ini contoh ya, semacam narasi untuk, dan tidak salah. Kenapa? Karena bagaimanapun tentu acara internal memompa semangat. Karena kalau tidak semangat ketua umumnya akan terjadi demoralisasi di bawah gitu. Dan Bu Mega sebagai jangkar utama, elit utama, tentu akan menekankan 2 hal Mbak Nastiti. Pertama, membangun narasi optimisme melalui pernyataan-pernyataan yang tentu saja dibutuhkan oleh kader di bawah di saat PDIP sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua tentu ini akan
berkonsekuensi pada pilihan strategi politik 5 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tentu di daerah-daerah yang provinsinya kalah, PD Perjuangan harus mulai menata konsolidasi kekuatan politik di tingkat kabupaten kota, dan itu kemudian menjadi cerminan pola resiprokal apa yang akan dimainkan, pola timbal balik apa yang akan dimainkan misalnya antara kabupaten kota dengan provinsi, pun demikian kalau provinsinya yang dimenangi, pola resiprokalnya dan pemerintahan di tingkat nasional dalam konteks ini adalah rezim Pak Prabowo, begitu. Baik, Bang Rey, ini memang acara internal ya, ulang tahun partai, tapi kan disiarkan secara langsung, streaming, live, beberapa stasiun TV juga live begitu. Menurut Anda ini memang gaya pidato Megawati ini kan memang khas orator, tapi menurut Anda di tengah situasi seperti saat ini tetap efektif? Iya, ini antara apa yang disebut tadi oleh Bung Gun ya, memompa, ya, mensolidkan partai, tetapi juga mengungkapkan betapa banyak sebetulnya gangguan yang dialami oleh PDI Perjuangan dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir ini. Ya. Itu yang disampaikan. Tetapi di tengah gangguan-gangguan itu, kenyataannya PDI Perjuangan tetap ya, bisa stabil gitu ya. Memang di beberapa tempat yang selama ini dianggap basis mereka di tingkat provinsinya mereka kehilangan, tetapi jangan lupa di tingkat kabupaten kotanya ternyata mereka meledak begitulah kira-kira. Jadi oleh karena itulah mungkin ada semacam pesan yang mau disampaikan oleh Ibu Mega, sekencang-kencangnya Anda mau katakanlah misalnya merusak partai ini, mengganggu partai ini, atau ingin mengkooptasi partai ini, kenyataannya dia tetap teguh di tengah gangguan-gangguan yang seperti itu. Nah itu mungkin yang mau disampaikan oleh Bu Mega kepada yang tentu lagi-lagi lah ya, yang dianggap kekuatan yang ingin itu tadi misalnya mengambil alih lah, atau ini macam-macam dan sebagainya. Karena saya kira fase pidato yang dicuplik itu tadi harus dikaitkan dengan pidato Ibu Mega pada yang sebelumnya dan yang sesudahnya yang tentu saja itu berkorelasi. Termasuk di dalamnya soal ada ancaman terhadap orang per orang ya, yang akan dikriminalisasi gitu. Ibu Mega juga mengucapkan soal adanya parcok ya, dan sebagainya itu gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan, lagi-lagi Ibu Mega mau mengatakan bahwa demokrasi ini jangan diganggu hanya untuk sekedar menang-menangan gitu loh kira-kira tuh. Kuasa-kuasaan gitu, tapi mengorbankan prinsip-prinsip bernegaranya, prinsip-prinsip demokrasinya gitu. Nah itu pesan yang lain yang menurut saya mau disampaikan oleh Ibu Mega ya, karena target politik, tujuan politik, ambisi politik ya, lalu ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah didesain ya jauh-jauh hari oleh bangsa kita ini. Nah itu pesan yang lain. Jadi memang maksud saya cara Ibu Mega mengkomunikasikan itu kan memang bahasa yang relatif mudah dipahami oleh orang, tetapi kalau sebetulnya diprinsipalisasi pidato itu, ya itu tadi beliau ingin mengatakan ya kita tetap bisa kuat kok. Kedua, Ibu Mega juga mengatakan bahwa demokrasi itu harus tetap acuan dalam berbangsa dan bernegara, bukan tujuan yang penting, tapi menjaga demokrasinya yang penting gitu ya. Dan saya kira juga harus kita hubungkan dengan pidato beliau yang sesudahnya itu, yang menyebut misalnya ada orang yang apa istilahnya itu ya, udah nggak sejalan tapi nggak mau mundur, akhirnya diberhentikan, lalu dipecat, lalu tanda kutip ya sedikit agak ribut dan sebagainya. Jadi keluarga Pak Jokowi maksudnya. Saya kira Ibu Mega banyak mengutip peristiwa itu di dalam pidato beliau. Ya. Peristiwa hubungan mereka dengan Pak Jokowi yang justru sekarang peristiwa demi peristiwa itu jadi bahan pidato Ibu Mega untuk menekankan apa yang tadi kita sebutkan tadi. Pertama adalah betapa penting soliditas partai. Yang kedua adalah partai ini diganggu dengan banyak cara pun kenyataannya tetap eksis gitu ya, bahkan menang-menang bertambah kemenangannya di daerah-daerah gitu ya. Dan yang ketiga betapa penting moralitas di dalam berdemokrasi itu tetap dijaga, bukan tujuan. Baik. Jadi dari
dari kasus-kasus itu justru sebetulnya prinsipilisasi dari pidato itu sekiranya berkisar pada 3 hal itu. Gitu. Oke. Saya ke Mas Gun-Gun. Menarik apa yang disampaikan Bang Ray tadi, dan saya sepakat bahwa kita tidak bisa memahami atau mencuplik satu pidato yang berdurasi pendek tadi kemudian mengambil kesimpulan dari situ. Tapi harus berkesinambungan, harus disambung dengan pidato-pidato sebelumnya. Menarik termasuk ketika Ibu Mega beberapa kali tadi menyebut bahwa ada pihak-pihak yang ingin menyasar untuk menempatkan atau menggantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP, itu disampaikan berulang kali. Tapi kemudian juga inline Mas Gun-Gun dengan sejumlah elit partai yang mengatakan bahwa saat ini ada tiga, saya mengquote-nya tidak mau keliru, ada tiga faksi di internal partai yang saat ini tidak sedang baik-baik saja. Anda juga menangkap ini ada relevansinya dengan kondisi internal partai saat ini? Ya, jadi betul ya, peristiwa politik itu tidak bisa dibaca hanya satu momentum. Momentum hari ini adalah rangkaian proses panjang dari proses politik yang terjadi sebelumnya. Dan itu pasti punya konsekuensi pada proyeksi-proyeksi politik di masa mendatang. Termasuk menurut saya memang di PDI Perjuangan itu solid ya ketika ada simpul utama yang masih sangat powerful namanya Ibu Mega. Dan proses untuk kemudian memosisikan Ibu Mega kembali menjadi ketua umum itu juga harus dibaca sebagai kebutuhan PDI Perjuangan ya pada sosok yang memiliki ya dimensi yang tidak hanya kepemimpinan formalistis, tetapi punya sejarah panjang suasana kebatinan yang lebih bisa merekatkan faksi-faksi yang bertarung. Kan di situ letak signifikannya posisi Ibu Mega di tengah historisitas manajemen konflik dengan gayanya. Nah sekarang tentu ya proses politik itu akan diuji gitu ya ketika misalnya kemarin ada pemecatan kader, kemudian juga ada relasi antagonistis dengan orang yang baru saja turun dari posisi jabatannya sebagai presiden. Tentu juga berikutnya akan terjadi menurut saya relasi-relasi antagonistis yang mungkin sudah dihitung sebagai resiko politik ya dari posisi kehadiran PDI Perjuangan yang berbeda dengan arus utama. Meskipun tentu ya perbedaan dengan arus utama ini juga belum definitif mengingat PDI Perjuangan menurut saya masih mengkalkulasi plus minus ya untuk berada di dalam atau di luar kekuasaannya Pak Prabowo. Nah sekarang bagi kita, bagi publik terutama penting untuk melihat ya proses institusionalisasi politik di tubuh partai. Jadi faksi di partai itu biasa, karena namanya partai politik, ya sehingga apa? Mengelola faksi itu adalah seni tersendiri di dalam partai politik, karena partai politik itu adalah entitas publik. Posisinya sebagai entitas publik maka mengharuskan kanalisasi konflik. Konflik itu kan dalam bacaan sosiologi konflik ada dua, konflik realistis sama non realistis itu Lévi-Strauss ya. Nah, konflik dalam manajemen kepartaian itu harus dimanage sebagai konflik realistis, artinya bisa diselesaikan melalui tatanan. Salah satunya adalah mekanisme kepartaian. Nah, kalau kemudian ada penetrasi ya yang masif atau mungkin eksesif dari struktur partai di pusat hingga daerah dengan memanfaatkan faksi-faksi di tubuh partai, itu akan sangat bergantung pada kekuatan manajemen konflik internal, terutama dalam konteks ini adalah kepengurusan di bawah Bu Mega sekarang. Begitu, Mbak Nas. Apakah bisa disimpulkan dari pernyataan Anda, kalau tadi terkait dengan historis PDI Perjuangan, kemudian kalau kita melihat genealogisnya gitu ya, tidak mungkin ketua umum nantinya, kita nggak bicara kongres yang akan datang, tapi apakah mungkin ke depannya ketua umum PDIP itu bukan berasal dari Terah Soekarno? Jadi gini, pada prinsipnya partai itu entitas publik, ya kan? Jadi sebenarnya bukan entitas keluarga, kan begitu. Sehingga sebenarnya siapapun punya peluang, tinggal
bagaimana relasi kuasanya terbangun di situ, ya kan, power relationnya terbangun, dan semakin partai itu menginstitusionalisasi diri menjadi partai modern, maka harus bergeser dari personal sentris menjadi institusi. Itu yang tadi saya sebut dalam logika akademik sebagai penstrukturan adaptif tadi. Jadi mekanisme keorganisasian di atas selera individu-individu. Tetapi posisi historis tokoh ya sebagai significant others dalam organisasi itu tidak bisa dinafikan. Seperti kehadiran Bu Mega itu kan bukan perjalanan pendek. PDI Perjuangan menjadi besar hari ini salah satunya adalah berkat kepemimpinan Bu Mega, melampaui ya manajemen konflik yang luar biasa seperti dari sejak era Orde Baru, dibenturkan dengan penetrasi pihak luar ke dalam, dan mungkin masih ingat ya rangkaian proses konflik-konflik internal yang sebenarnya tidak selalu intensinya dari internal, tapi juga ada penetrasi dari pihak luar, termasuk rejim kekuasaan. Dan setelah melampaui itu, maka ujiannya adalah pada soliditas internal. Dan selama kemarin PDI Perjuangan menjadi partai besar dan tumbuh menjadi partai pemenang pemilu setelah sebelumnya berada menjadi kekuatan oposan pada saat Pak SBY memerintah. Dan ini sekarang lagi-lagi diuji gitu ya. Pada saat misalnya memosisikan diri berbeda dengan arus utama, apakah kemudian penetrasi pihak luar melalui proksi ataupun melalui misalnya keberadaan mereka yang tidak puas di internal, itu kemudian terkanalisasi konfliknya menjadi sebuah konflik yang semakin membesarkan PDI Perjuangan atau justru menjadi langkah destruktif. Nah ini kan selalu menjadi ujian bagi partai politik, dan saya yakin PDI Perjuangan punya sejarah panjang mengelola konflik gitu. Tinggal sekarang siapa aktor yang kemudian memainkan peran itu di posisi frontliner gitu, Mbak Anas. Posisi frontliner dan masih di Trans Soekarno menurut Anda? Ya tidak mesti. Oke. Banyak elit partai yang bisa menggantikan atau posisinya bisa berada di depan. Bung Rey, boleh ditambahin? Iya, kalau 5-10 tahun ke depan saya kira masih di terahnya Soekarno. Apakah Ibu Meganya atau pindah ke anak-anaknya gitu. Belum begitu mudah bagi kekuatan di luar untuk menyusup ya kepada partai politik. Artinya sebenarnya nggak perlu di Bang Ray. Artinya nggak perlu khawatir sebenarnya ya, nggak perlu khawatir bahwa akan ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggeser posisi Ibu Mega sebagai ketua umum. Karena beberapa kali tadi disebutkan ada yang coba-coba kalau saya nggak mau maju, ada yang coba-coba mau menempati posisi saya, gile benar, dan itu diucapkan beberapa kali gitu. Apa yang sebenarnya yang pesan yang ingin disampaikan? Kalau memang PDIP sesolid itu, tidak perlu khawatir akan ada pihak luar yang masuk bahkan untuk menggantikan posisi nomor 1. Saya kira pernyataan Ibu Mega bukan hanya sekedar soal gangguan dari luar gitu. Tetapi berkenaan dengan gangguan di luar itu, memang partai ini akan tetap solid selama Ibu Meganya masih ada di dalam gitu kira-kira. Nah setelah Ibu Meganya mungkin tidak di dalam, baru akan kelihatan mungkin paksi-paksi yang disebutkan itu tadi. Jadi persoalannya adalah baik secara internal maupun secara eksternal, apalagi tunjang setelah dengan persoalan eksternal gitu, atau ada dugaan gangguan dari luar gitu, maka figur Ibu Meganya makin menguat ya dalam posisi yang seperti ini. Nah itu pertama. Nah yang kedua, sebetulnya Ibu Mega mau menyampaikan di segi yang lain upaya-upaya untuk mengkooptasi partai, mengambil alih partai, memecah belah partai, itu mau dikatakan, ya selama gue masih di sini, udahlah susah itu, kira-kira begitulah bahasa simpelnya. Gitu. Lupain aja lah. Nah, oleh karena itulah Ibu Mega, bukan dilupain, harus tetap dijaga, harus tetap diantisipasi macam-macam gitu. Tapi selama gue di sini, mudah-mudahan akan sulit lah upaya berbagai gangguan dan sebagainya. Oke, Bang Ray. Kita langsung dengar dari internal PDIP deh. Saya langsung
undang Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat ulang tahun. Telat nggak apa-apa karena lagi ulang tahun. Terima kasih, mohon maaf. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Selamat malam, Mas Seno. Bang Rey. Ya, Mas Seno, kita udah bahas panjang lebar mengenai pidato Ketua Umum Anda tadi. Saya ingin mendengar jawaban dari Anda langsung terkait ada tadi Ibu Mega beberapa kali menyampaikan bahwa seolah-olah seperti ada pihak-pihak yang ingin mengganti posisi beliau sebagai ketua umum kalau beliau nggak maju. Kemudian tadi yang seperti disampaikan Bang Rey barusan, pihak-pihak yang mengkooptasi partai itu jangan dilupakan saja, harus jangan take it for granted, tapi tetap diwaspadai. Sebenarnya siapa pihak-pihak itu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi dari pidato yang disampaikan Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri di dalam pidato HUT tadi, itu merentang panjang sejarah tentang bagaimana sebenarnya PDI Perjuangan ini punya akar sejarah yang panjang, dan akar sejarah yang panjang itu selalu identik dengan berbagai konflik yang mengambil peran, berbagai tekanan dari luar itu datang kepada kami. Maka dalam konteks itu, dari berbagai ujian sejarah, tantangan sejarah yang dilemparkan pada kami, itu justru upaya-upaya untuk mengecilkan kami yang dilakukan oleh banyak sekali pihak dulu melawan Pak Harto pada saat rezim Orde Baru, kemudian di situasi yang berbeda kita juga pernah berada di luar pemerintah. Di berbagai situasi tersebut, upaya-upaya untuk mengecilkan partai itu malah justru mendapatkan dukungan arus balik dari rakyat, dan itu malah justru membesarkan partai. Oleh karena itu, nuansa orang lain eksternal berusaha mengobok-obok partai, kita punya semacam early warning system di dalam internal kami, karena pengalaman empirik kesejarahan yang menempatkan kami di posisi yang tidak menguntungkan di dalam sejarah cawe-cawe partai. Maka pada saat ada nuansa tersebut, early warning system itu berbunyi. Dalam konteks hari ini, early warning system itu setidaknya terjadi dari 3 fenomena. Fenomena yang pertama adalah bagaimana narasi di media sosial, di media, berbagai orang itu berupaya untuk mendowngrade PDI Perjuangan, memberikan framing negatif, dan memberikan narasi-narasi tentang bagaimana harus banteng itu tenggelam, bagaimana tumbangkan banteng, dan seterusnya. Yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun terakhir, di-generate secara masif. Lalu fenomena yang kedua itu adalah berbagai poster-poster spanduk provokatif yang dipasang di setidaknya 2 kota, di Jakarta dan di Bogor, di Ring 2 Jakarta, bahkan di jalan-jalan protokol, yang mempersoalkan keabsahan SK DPP partai, lalu menuduh kami sebagai partai ilegal, dan seterusnya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Buat kami 2 poster itu anomali tentu saja, karena dipasang di momentum yang sangat penting menjelang HUT dan Kongres, dan rasa-rasanya aneh kalau ini bukan merupakan suatu serangan terorganisir, karena terjadi di 2 kota, dipasang di jalan-jalan protokol utama, dan itu kemudian mempersoalkan satu persoalan yang sebenarnya jauh dari concern publik, masalah keabsahan, yang mana itu juga tidak berlandaskan logika argumentasi yang clear, karena SK DPP partai kami tentu saja sudah diakui oleh SK Kemenkumham. Nah, dalam konteks itu 2 fenomena ini menjadi pertanda awal. Fenomena yang ketiga adalah di momentum-momentum penting menjelang pilkada, menjelang HUT, menjelang Kongres, itu terjadi kemarin berbagai panggilan-panggilan hukum secara beruntun kepada pimpinan partai kami. Mulai dari Pak Hasto Kristianto, lalu kemudian Pak Yasona Laoli, lalu Pak Basuki Cahayapurnama, ini di momentum yang sangat dekat dengan HUT. Buat kami, tidak usah kami yang orang-orang politik, tetapi saya rasa publik saja bisa melihat bagaimana di tengah suasana tersebut, kebatinan kami tentu menangkap ada sesuatu yang terangkai satu sama lain. Ada upaya-upaya tertentu yang berkelindan antara serangan hukum dan serangan politik kepada kami untuk tujuan tertentu. Nah, dalam situasi tersebut menjadi semakin clear pada saat pasca kami melakukan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai atas evaluasi kami di tahun politik kemarin. Tiba-tiba muncul sebuah statement dari salah satu dari 27 nama tersebut, dari Pak Effendi Simbolon, yang mengatakan dan melempar statement bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri harus mundur dari ketua umum. Nah, buat kami ini menjadi semakin gamblang bahwa ada semacam rangkaian puzzle ini dari peristiwa ini, yang artinya berbagai serangan dan framing itu tidak lain tidak bukan muaranya adalah kepada kepemimpinan partai.
Maka buat kami menjadi suatu keharusan untuk melakukan suatu konsolidasi menyeluruh di internal untuk mengamankan apa yang menjadi rekomendasi dari Rakernas Partai beberapa waktu yang lalu, di mana hampir seluruh pengurus partai yang hadir di sana, bahkan seluruhnya dari DPD, DPC, PAC, bahkan anak ranting dan ranting yang menitipkan aspirasi melalui Rakernas, meminta kesediaan Ibu Megawati untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di masa jabatan selanjutnya. Maka dari itu menjadi tugas kami untuk mengamankan itu melalui mekanisme rule of the game partai di dalam kongres besok. Itu Mbak. Oke, dari 3 alasan itu saya baru menangkap 1 yang inline dengan pernyataan rekan Anda di PDIP, Mas Seno, bahwa saat ini sedang ada 3 klaster yang berpolemik. Dari 3 pernyataan Anda tadi rasanya saya sudah menangkap 1 klaster itu posisinya di mana, tapi 2 lainnya mungkin nanti Anda bisa menjelaskan. Usai jeda pariwara berikut, kita tahan dulu Mas Gun Gun, Bang Ray, kita kembali usai jeda, tetap bersama kami.